Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah dalam beribadah. Bisakah kita istiqomah dalam beribadah? Tentu jawabannya bisa ya, bisa tidak, tergantung kepada kita sendiri. Tapi secara umum, istiqomah dalam beribadah itu pada dasarnya bisa kita lakukan. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam beribadah? Karena ada orang yang beribadah hari ini rajin, besok tidak. Tahun ini rajin, tahun depan tidak. Ya. Kadang grafiknya itu turun naik, ya. Sehingga tampak sekali dalam beribadah itu sikap tidak konsisten dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, karena itu kita harus tahu bagaimana caranya ya kita bisa istiqomah dalam beribadah. Yang pertama adalah luruskan niat. Bahwa kalau kita ingin istiqomah dalam beribadah, saya ingin ibadah saya lebih baik dari yang sudah-sudah. Kalau yang sudah-sudah saya sholat kadang enggak, maka kedepannya saya harus sholat setiap waktu sholat masuk. Lalu itu tetap dilaksanakan ya, dengan baik. Itu juga dengan ibadah lain. Saya ingin puasa Ramadan ini jangan sama dengan Ramadan yang lalu. Kenapa? Karena saya ingin ada peningkatan. Nah, niat yang lurus untuk istiqamah dalam beribadah itu perlu kita miliki. Karenanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya perbuatan, amalan-amalan yang kita lakukan itu dimulai dengan niat. Ya, niat itu di dalam hati, terpatri dalam hati bahwa saya akan istiqomah dalam beribadah. Saya akan beribadah lebih baik dari yang sudah-sudah. Saya ingin menjadi hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Sehingga saya harus melaksanakan ibadah itu semaksimal mungkin. Karena kalau niat itu sudah lurus, bahwa hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mantap dengan niat itu, insya Allah godaan itu bisa kita lewati ya. Selama ini kan kita tidak lurus dalam beribadah itu. Ibadah ngina-ngina, kadang lagi rajin ya rajin, kadang lagi malas ya malas. Mestinya kan tidak begitu. Kalau kita ingin ibadah kita itu baik ya, atau aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu baik, maka kita senantiasa melakukannya dengan konsisten baiknya itu gitu. Kenapa? Kita sudah mulai dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus. Dengan niat yang lurus itulah yang memotivasi kita bahwa kita akan beribadah sebaik-baiknya, semaksimal yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mulai dari hal yang kecil ya. Ibadah itu jangan berpikir bahwa saya ingin bersedekah banyak jumlahnya, padahal kita tidak punya uang sebanyak itu. Atau kita sedekahkan semua harta yang kita miliki, padahal kita sendiri tidak memiliki setelah itu ketika kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan itu kan dalam bahasa Al-Quran itu kan sebagian ya yang kita miliki, bukan seluruhnya. Nah, kalau kita memulai hal yang kecil-kecil dulu ya, sebisa yang kita lakukan, jadi tidak drastis perubahannya. Sholat misalnya, sholat subuh walaupun tidak berjamaah, paling tidak sholatnya sudah tepat waktu, 4:30 jam subuh sholat, bangun gitu. Kalau misalnya sholat berjamaah belum bisa ke masjid, paling tidak sholat berjamaahnya di rumah gitu. Melakukan amal baik atau amal soleh
tidak harus menjadi martir ya di paling terdepan, tetapi mulailah dengan membuang sampah, duri tengah jalan, ya. Hal yang kecil, tetapi kalau itu kita lakukan, itu sebenarnya tetap saja bernilai ibadah. Tapi kita melakukannya dari hal-hal yang kecil dulu, step by step, ya, tahap demi tahap, tapi dari hal yang kecil dulu. Toh lama-lama nanti kalau kecil semakin lama ya juga semakin besar, karena kita sering melakukannya. Jadi jangan khawatir kita bahwa wah saya sedekahnya sedikit, infak saya sedikit, pahalanya sedikit. Tidak masalah. Kalau kemampuan kita sebegitu ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita konsisten lalu ekonomi kita membaik, uang kita sudah baik, kehidupan kita sudah baik, lalu yang kita sedekahkan lebih banyak lagi, nah itu kan juga lebih bagus lagi untuk kita lakukan. Maka sedekah seperti tersenyum saja itu sudah merupakan sedekah kita kepada orang lain, karena sedekah itu sebenarnya adalah ibadah. Lakukan dari hal-hal yang terkecil. Yang berikutnya adalah bergaul dengan orang soleh. Kalau kita ingin konsisten dalam beribadah itu, kalau kita misalnya pengen ahli masjid ya bertemannya dengan orang yang nggak pernah ke masjid ya susah, kecuali kita ingin mengajak dia ke masjid. Ya. Kalau kita ingin rajin belajar tapi temannya orang-orang yang nongkrong pinggir jalan ya kapan belajarnya? Tapi belajarlah kita untuk memilih teman yang akan menolong kita, akan menyemangati kita dan menularkan kebaikannya kepada kita. Caranya bertemanlah dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang baik agamanya, akan mempengaruhi kita. Kita nggak punya parfum di rumah kita, lalu kita nggak bisa membeli parfum. Tapi kalau kita masuk toko parfum, keluar dari toko parfum itu insya Allah bau kita wangi, karena pengaruh dari toko yang kita masuk tadi. Tapi kalau kita dari rumah sudah pakai parfum, kita wangi, harum, tapi pergi ke tempat orang yang bikin terasi, pabrik terasi, walaupun kita wangi, begitu di dalamnya kita akan bau terasi, ikut pengaruh bau terasi. Jadi di mana milieu, di mana tempat, di mana lingkungan kita berada itu akan mempengaruhi kita. Maka kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, insya Allah itu akan menularkan kebaikan pula kepada kita. Tapi sebaliknya bila kita bertemannya dengan orang-orang yang tidak baik, maka ketidakbaikannya itu pun akan menular kepada kita. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, agar kita tidak memilih gitu. Siapa saja boleh kita bergaul, tetapi berakrablah kita dengan orang-orang yang soleh. Akrab itu kan artinya dekat ya, teman akrab ya. Karena akrab itu bahasa Arab ya. Teman karib ya, teman dekat sekali. Ada teman dekat yang baik, yang soleh, yang bisa mempengaruhi kita untuk melakukan kebaikan. Yang tadinya kita kurang baik, kita tadi kurang soleh, karena berteman dengan orang soleh, insya Allah kesalehannya itu juga akan menular kepada kita. Itu 3 hal ya, bagaimana cara agar kita bisa konsisten dalam beribadah. Semoga ada manfaatnya dan dalam ibadah kita semakin hari semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.